Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi ini kabar terbaru tentang pengacara Alvin yang sudah kembali ke Indonesia gitu. Tapi entah apa yang terjadi sebetulnya sehingga sekarang beliau itu mencabut laporan ke Teh-Novi dan sekarang meneruskan laporan di pelaporan pramugari. Jadi menarik untuk reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Novi, semoga selamat tahun baru pada Pak Herwanto juga kuasa hukum Ricky Sitohang. Selamat tahun baru, semoga di tahun ini kalian bisa makin sukses. Saya mau kasih hadiah buat si Novi. Ya, di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya begitu dong. yang ITE terhadap dia dan juga laporan ITE saya terhadap Herwanto, teman-teman ya. Jadi simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya, belas kasihan gitu. Kebaikan lah kepada walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini nggak apa ya namanya, nyambung bang. Ya mungkin dianggap udah serangan terhadap pribadi ya, situ ya. Serangan terhadap pribadi yang dimana bukan dari kuasa. Jadi makanya laporan yang dengan saya sebagai pelapor terhadap Novi dan terhadap Pak Herwanto, rekan advokat Herwanto, akan saya cabut. Surat pencabutannya sudah ada dan minggu depan selesai liburan saya akan kirimkan ke Polda Metro Jaya untuk supaya dicabut karena itu delik aduan, teman-teman ya. Bukan berarti permohonan maaf saya terhadap dia, saya nggak merasa bersalah, jadi tidak ada yang perlu saya minta maaf situ ya. Terus kedua adalah ini adalah tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Ya, saya cabut bukan berarti meminta si Novi ini untuk cabut laporan polisinya. Terserah, kalau dia mau jalankan, jalankan saja gitu. Jadi saya nggak bilang, oh saya cabut, kamu nanti cabut ya, enggak. Silakan Anda jalankan laporan polisi Anda di situ ya. Hanya saja terhadap Agus yang melaporkan si Novi saya nggak bisa cabut karena itu pelapornya bukan Alvin Lim. Pelapornya adalah Agus Salim ya, dan itu adalah saya di sana hanya sebagai kuasa hukum bukan sebagai pelapor. Jadi saya fokus di gugatan dan gugatan untuk memenangkan secara pengadilan aja di situ. Jadi supaya itu aman ya. Terhadap delik pidana umum ya lihat aja ke depannya di situ ya. Kalau dari pihak Novi masih mau menyerang-nyerang secara pribadi atau melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pada tempatnya, bisa saja saya majukan itu ya, maksudnya bisa aja saya laporkan kembali di situ ya. Tapi untuk saat ini saya memutuskan untuk mencabut laporan polisi yang ada dari saya ya. Jadi ini kado buat si Novi biar dia nggak terlalu bersedih di awal tahun ini. Saya berharap dia tuh fokus untuk mengembalikan dana donasi kepada Agus ya. Oke teman-teman, Novi, semoga selamat tahun baru pada Pak Herwanto juga kuasa hukum Ricky Sitohang. Selamat tahun baru, semoga di tahun ini kalian bisa makin sukses. Nah gitu kan, kalau dengar itu kan damai itu ya di tahun 2025 ini. Sudah saling laporan sudah saling cabut gitu, sudah saling memaafkan gitu. Tapi yang menarik statement yang tadi yang mengatakan fokus ke donasi Agus. Di posisi Agus masih melaporkan Teh-Novi. Ya sekelas Alvin Lim saja, kemudian kemarin Farhad Abbas juga sudah mencabut laporannya. Kok Agus masih gitu ya laporannya ada di sana ya. Laporannya masih ada di situ di kepolisian tapi mau dana donasi. Lah gimana ceritanya nih Gus ya? Sebenarnya ikutilah kuasa hukum walaupun memang ada bisikan-bisikan yang jadi pertanyaan kamu. Lah dia saja mencabut laporannya, masa kamu tidak diizinkan untuk mencabut laporanmu? Ya cabut saja, itu kan sudah minta maaf juga tadi. Kan damai, terlihat terdengar damai gitu Gus ya. Dan ini sekarang
terakhir ya di kamu sekarang ya, cabut aja laporannya kalau memang mau dana itu kembali, fokus saja. Dan saya rasa juga ya simpatik donatur akan kembali, dan simpatik dari Gary, dari Mas Gary ya, dari Teknopi juga akan kembali gitu. Sesimpel itu, ndak usah pakai kalau kita tidak ketemu di dunia, tidak bisa kan ketemu di akhirat, ndak usah pakai kata-kata seperti itu ya. Tujuanmu untuk simpati netizen, malah kamu dihujat kembali tuh ya. Tapi menarik sih Tony ya, laporan ini juga kayaknya laporan untuk para pramugari masih tetap berlangsung ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin akan dicabut juga gitu ya. Ini dia videonya. Halo teman-teman, kembali dengan Alvin Lim. Saya sudah di Indonesia. Kemarin di Cina sudah lakukan tes ya, dan hasil tesnya harus nunggu 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Mudah sehat Bang. Sedang dicek apakah ginjal donornya itu sesuai dengan ginjal saya, sehingga nanti kalau dilakukan cangkok itu tubuh nggak rasis ya, nggak nolak, nggak reject istilahnya. Jadi sambil menunggu hasil tes, saya balik di Indonesia. Saya sudah di Indonesia, nanti 2 minggu dari sekarang, 1-2 minggu dari sekarang, ketika ada hasilnya apakah kompatibel atau enggak. Kalau misalnya kompatibel, ya saya balik lagi ke Cina, lakukan operasi ya. Jadi operasinya nggak lama, tapi yang lama itu nanti setelah dilakukan cangkok itu harus di kayak di karantin gitulah. Saya nggak boleh ketemu orang-orang dulu, karena kenapa? Daya tahan tubuh saya ketika lagi cangkok tuh pasti turun di situ ya. Jadi mau di negara manapun, baik di luar atau di Indonesia, tetap saya selama 1-2 bulan itu nggak bisa ketemu orang di situ. Nah, setelah selesai dari situ, kalau cangkoknya berhasil ya sembuh. Ya, tapi kalau ada komplikasi, saya harus ke Singapura, karena di sana ada seorang ahli, ada dokter yang ahli untuk menangani kalau terjadi reject atau infeksi ya dalam tubuh ya. Nah itu, jadi terima kasih pada pendukung-pendukung saya yang selalu setia ya, dan selalu percaya kepada saya. Seperti saya bilang, saya nggak ada niat buat kabur dan nggak pernah takut ya ngadepin laporan polisi sampah kayak begitu. Ngapain pusing-pusing ya kan? Mau 1.000 orang lapor kek, mau 100.000 orang kek, mau seluruh Indonesia lapor, ya silakan lapor di situ kan. Sebelumnya udah pernah toh seluruh kejaksaan Kejari dari Sabang sampai Merauke lapor toh, sampai sekarang nggak jalan kan. Sebenarnya udah lah Bang ya, nggak usah emosi lagi gitu dalam tahap penyembuhan kayak gini, nggak usah emosi lagi begitu kan. Fokus di pengobatan saja. Siapa tahu dengan menahan sekarang kesabaran, siapa tahu dengan menahan sekarang membersihkan hati pikiran. Kita sih berharap abangnya cepat sembuh gitu ya. Tidak ada lagi sih niat-niat mungkin buruk sangka begitu, apalagi niat-niat sakit hati gitu ya, yang memicu nanti dropnya abang kembali gitu. Kita berharap sebentar, secara pribadi juga saya doakan ya, semoga Ko Alvin cepat sembuh ya. Kita lanjutin sebentar. Ya. Jadi kalau nggak memenuhi unsur nggak bisa dipaksakan. Lu mau berapa banyak orang yang lapor, 10 orang, 100 orang nggak akan bisa masuk ya. Dan kalau orang yang pinter ya bisa melihat. Saya udah bilang di situ, beberapa orang yang saya kenal ya kan, banyak yang nyambi sebagai pelacur di situ kan. Itu beberapa yang saya kenal ya toh. Nah, lu mau laporin gue, lu kenal gue nggak di situ? Nggak bisa dong orang ngomong apa terus lu artikan apa. Dan saya kasih tahu lagi, Undang-Undang ITE itu ya, baik itu pasal 27 atau pasal 28, tidak menitik beratkan kepada perasaan seseorang. Ya, gua ngomong apa juga, kucing juga bisa tersinggung di situ ya. Tapi emangnya bisa dilaporin polisi ya? Belum tentu. Kalau nggak memenuhi unsur ya. Jadi lu mau tersinggung sampai mampus juga nggak akan memenuhi unsur kalau memang itu nggak memenuhi unsur di situ ya. Dan saya sudah bilang, saya siap hadapin sampai manapun. Jadi nggak usah somasian. Sebelumnya lu nggak pernah somasi kok, ya kan? Terus si NP sebelumnya nggak pernah somasi, tiba-tiba laporin gua aja ke polisi kan. Udah berapa laporan dia? Emang pakai somasi kagak? Ya, kalau lu bisa lapor silahkan lapor di situ lo. Itu hak lu, gua nggak larang. Dan selama ini siapa yang ngajakin damai? Nggak pernah terucap dari mulut gua ngajakin damai ya. Ini gugatan udah selesai. Ya, minggu depan kita daftarkan ke pengadilan ya. Jadi yang bisa gugat itu bukan cuma donatur ya,
Alvin Lim sebagai kuasa hukum Agus juga bisa gugat. Ngerti nggak di situ? Udahlah, lu udah lapor polisi, ya udah lu jalani laporannya. Ya kan, gua kan gugat, ya kan, gua tunggu nanti uangnya dari hasil gugatan. Simple kok. Ya toh, gitu loh. Nggak usah banyak bacot, bilang saya mau pansos. Yang masih teriak-teriak itu siapa sekarang itu ya? Yang masih teriak-teriak itu siapa? Saya udah nggak teriak-teriak tuh di situ, saya nyantai aja. Oke. Jadi yang mau lapor polisi silakan lapor. Banyakan. Jangan cuma 3, 4, 5 biji, 1000 sekalian. Ya. Mundur tuh, mundur. Jangan cuma dari ketua yayasan mundur, ya kan? Lu biar 24 jam sehari lu ngurusin tuh laporan polisi. Emangnya enak lu? Dan gue mau tahu lu keluar duit nggak, lu keluar biaya nggak, lu keluar tenaga nggak, lu pikir enak apa? Kalau gue kan lawyer, iya toh, gue menang lawan kasus, bisnis gue naik. Kalau lu apa? Kagak ada apa-apa, lu nggak dapat apa-apa, ya. Lu tuh menang jadi arang, kalah jadi abu. Gue kasih tau lu, ya. Kalau gue menang atau kalah, ya kan law firm gue tetap maju di situ. Aduh, ilah, gue heran sama lu orang, ya nggak ngerti hukum tapi sosokan ngomong, sosokan ngebacot di situ ya. Ya kalau menurut kalian bisa lapor polisi, lapor lah, hak kalian kok di situ ya. Oke, kalau untuk lawyer saya nggak mau komentar, mereka terlihat dari video udah serasa ahli hukum ya, biarin aja, terserah mereka lah, ya kan. Tapi kalau mereka bilang kasihan Agus, kasihan ini, lu berhadapan kok berseberangan, ngapain lu kasihan sama klien gua? Klien gua udah seneng kok di sini, ya kan, gak ada yang perlu dikasihani di situ, ya. Uruslah, lu harusnya kasihan sama Novi itu. Sekarang dia diserang tuh, ya kan, ya, sama PB diserang, sama Densu juga kata-katanya menyudutkan, ya kan. Lu lihatlah gimana orang yang di depan tuh membela, di belakangnya tuh gimana, harus tahu, ya. Dan gue kasih tahu ini baru awalnya ya. Kalau si NP itu berpikir bahwa ini udah klimaks, belum. Borok lu masih banyak yang mau dibongkar, ya, dan banyak pihak-pihak yang masih mau nyerang lu. Gue kasih tahu lu aja, ya. Gue mau nyantai-nyantai aja. Gue punya law firm kok di situ. Gue dilaporin, lawyer gue tinggal jalan, tinggal turun. Emangnya lu doang yang punya backingan? Lu pikir Hotman yang punya dunia ini? Hotman yang punya kepolisian, kejaksaan sama kehakiman? Kagak. Hotman justru butuh mereka. Gue pengen tahu. Makanya Hotman bantuin lu nggak? Ya kan? Nah itu sebetulnya ya begitulah yang terjadi, sebentar-bentar baik, sebentar-bentar ngomel gitu kan. Tapi sebenarnya kalau saran saya sih lebih fokus ke pengobatan saja. Apalagi sekarang pecangkokan itu diberikan waktu sampai 2 minggu mungkin ya, untuk bagaimana sekarang persiapan untuk pecangkokan ginjal. Dan kita harapkan apapun hasilnya nanti adalah yang terbaik untuk Ko Alvin ya. Dan banyak juga yang berharap ya, mudah-mudahan Ko Alvin ini sehat begitu ya. Sepertinya kurang seru dan kurang heboh gitu kan dalam kasus ini atau dalam dunia sosial media ini kalau tidak ada Ko Alvin begitu ya, yang di situ terlibat. Mungkin nantinya kita akan kangen tuh dengan omelan-omelannya gitu ya. Gitu sebetulnya. Jadi tetap jaga persatuan saudara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.